الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru di faslun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di fasal ini beliau akan bahas apa itu sunnah. Seperti biasa diawali secara kaidah bahasa. Diawali secara kaidah bahasa. Luqatan. Apa menurut kaidah bahasa Arab sunnah itu? As-sunnatu fil lughah at-tariqah, jalan, cara, jalan yang biasa ditempuh, kebiasaan. Beliau membawakan sabda Nabi, dan sabda Nabi ini sunnah secara bahasa. Bukan ini sunnah, mari kita hidupkan sunnah, mari kita gigit sunnah dengan gigi geraham. Bukan. Itu bukan bahasa. Itu pengertian secara syar'i. Apa? La tarkabunna sunana man kana qablakum. Wa fi riwayatin la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Bahwa kalian kelak akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sunnah Nabi tentu bukan baik, tidak baik. Karena hadis ini menunjukkan tentang keadaan kaum muslimin yang ikut-ikutan terhadap siapa? Yahudi dan Nasrani. Apa kata Yahudi, apa kata Nasrani, diikuti. Kelakuan Yahudi begini-begini, kelakuan Nasrani begini-begini, diikuti. Bagus apa jelek? Tentu jelek. Tapi Nabi menyebut sebagai sunnah. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kelak kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tentu ini buruk. Tapi yang keluar dari mulut Nabi sunnah. Jamaknya sunan. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Dalam bentuk jamak. Kenapa? Karena Nabi ingin mengatakan sunnah secara kaidah bahasa. Dan ini sering muncul. Ada kata-kata Islam, tetapi yang dimaksud bukan agama Islam. Gitu. Ada kata-kata bid'ah, tapi yang dimaksud bukan kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar, bukan. Ada kata-kata iman, tapi yang dimaksud bukan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, bukan. Dan begitu seterusnya. Bahkan di Al-Quran ada satu ayat yang menyebut salat. Salat. Inna salataka sakanul lahum. Sungguh salatmu itu ya Muhammad menenteramkan hati mereka. Apa yang dimaksud salat di sini?
takbir sampai salam, ada rukuknya, ada sujudnya? Bukan. Bukan. Kalimatnya salat persis. Bukan salat ruku, sujud, i'tidal, tasyahud awal, tasyahud akhir, bukan. Tapi doa dan seterusnya. Disinilah kita bisa menjawab syubhat yang keluar dari mulut sebagian orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, mengambil dalil dari ucapan Umar saat Umar melihat salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, ni'matu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ini dia. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Kalimat Umar ini dijadikan dalih oleh sebagian saudara-saudara kita bahwa ada bid'ah hasanah yang pertama kali mengucapkan Umar. Jawabannya apa? Tadi Umar mengucapkan ni'matu bid'ah hadihi, bukan bid'ah secara kaidah syar'i, tapi bid'ah menurut kaidah bahasa. Sama dengan sunnah di sini. Sama dengan Nabi mengatakan kalian akan mengikuti sunnahnya orang Yahudi dan Nasrani. Tentu secara bahasa. Mana mungkin secara kaidah syar'i? Masa kita disuruh mengikuti sunnahnya Yahudi dan Nasrani? Gitu ya. Ini secara bahasa. Setelah secara lughah, secara bahasa, maka secara apa? Secara istilah. Wa fil istilah, sunnah secara istilah hiya qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruhu. Ini ta'rif, pengertian, definisi yang sangat ringkas, tapi tentu padat sekali. Dan begitulah sebaik-baik ta'rif, sebaik-baik definisi. Apa? Yang paling ringkas tetapi mewakili, itu sebaik-baik ta'rif. Kalau terlalu panjang tidak baik. Ini ringkas sekali. Apa sunnah menurut istilah? Yaitu seluruh ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi. Kalau ditambah ahamiyatuhu, tentu ini lengkap, ya. Tidak disebut oleh beliau, sudah mencakup, ya. Karena apa yang menjadi cita-cita beliau, keinginan beliau belum terlaksana, itu umumnya sudah diucapkan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi, maka tidak disebut hamiyatuhu, ya. Kan ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah, ada hamiyah. Tapi kenapa hamiyah tidak disebut oleh beliau di sini? Karena sudah masuk di qauliyah. Cita-cita Nabi, keinginan Nabi di dalam agama ini yang belum kesampaian, seperti puasa Tasu'a 9 Muharram, seperti mengusir orang-orang non-muslim dari Jaziratul Arab, seperti merombak Ka'bah, pintu masuk sebelah sini, pintu keluar sebelah sini, Hijr Ismail akan aku tinggikan sejajar dengan Ka'bah dan seterusnya. Ini kan hamiyah Nabi, keinginan Nabi, dan itu sunnah, tapi belum terlaksana. Ketika Nabi wafat belum dilakukan. Kenapa tidak dimasukkan oleh beliau wa hamiyatuhu? Karena sudah masuk dalam qaul.
kan diucapkan oleh Nabi. Kalau tidak diucapkan oleh Nabi, tentu tidak ada yang tahu bahwa Nabi ingin puasa Tasu'a, bahwa Nabi ingin merombak Ka'bah, bahwa Nabi ingin mengusir orang-orang kafir dari seluruh Jaziratul Arab. Ini tentu tidak ada yang tahu kalau tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada ulama memasukkan wahammiyatuhu, maka itu sebagai pelengkap saja. Artinya kalau tidak ada hammiyatuhu, bukan berarti ta'rif ini salah. Ta'rif ini tetap benar. Nah, lihat ringkas sekali ini. Sunnah adalah seluruh ucapan Nabi, seluruh perbuatan Nabi, seluruh takrir Nabi, diamnya Nabi. Itulah sunnah. Selesai. Ya. Yeah. Tidak bertele-tele. Dan begitulah para ulama, terutama ahlus sunnah, tidak bertele-tele. Membahas tentang tauhid tidak bertele-tele. Membahas tentang muamalah tidak pernah bertele-tele. Membahas tentang riba, membahas tentang halal haram, itu singkat, padat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi menerangkan tentang riba, tentang tauhid, tentang halal haram muter-muter bertele-tele? Tidak. Ringkas, padat. Ya. Ini ta'rif secara istilah, pengertian sunnah secara istilah, secara syar'i. Seluruh ucapan Nabi, seluruh perbuatan Nabi, seluruh diamnya Nabi, tentu selama berapa? Selama 23 tahun. Gitu. Tidak selama 30 tahun, tidak selama 40 tahun. Dari beliau umur 30 tahun misalnya sampai umur beliau 63 sampai wafat, tidak. Dari beliau umur 20 tahun sampai beliau wafat, tidak. Tapi dari umur beliau 40 tahun sampai beliau wafat. Intinya selama beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul. Sebelum menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasul, tidak dijadikan sebagai rujukan sunnah. Tentu sebelum beliau jadi Nabi, sebelum beliau jadi Rasul, sebelum beliau umur 40 tahun, ya jelas beliau tidak bertauhid, beliau tidak salat, beliau tidak puasa tentunya. Beliau bahkan kata Allah sendiri, engkau tidak tahu Alkitab itu apa, engkau tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, engkau tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, kecuali fitrah. Membunuh itu buruk, memukul orang, menendang orang tanpa alasan itu buruk. Tentu ini bukan hanya Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu. Bukan itu maksudnya. Ya. Bahkan Allah tidak ragu-ragu mengatakan wa wajadaka dhallan. Allah dapati engkau dalam keadaan dhal. Apa dhal? Sesat. Sering diartikan bingung, ya kan? Kalau dikatakan sesat, ya gimana nggak sesat? Allah itu di mana beliau nggak tahu. Allah itu harus disembah, beliau tidak tahu. Subuh berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, beliau belum tahu. Ya, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, kan beliau belum tahu apa-apa. Ya kan? Fahada. Lalu Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, baik hidayatul bayan atau hidayatul taufik. Dua-duanya Allah berikan kepada Nabi SAW, sehingga Nabi tahu
Allah menyukai yang ganjil? Nabi tahu. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Nabi jadi tahu. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, akhirnya Nabi tahu. Sebelumnya Nabi tidak tahu, dan tidak tahu tentang Allah, sifat Allah, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Apa kalau tidak sesat? Tapi harus kita ingat bahwa beliau dan seluruh saudara-saudara beliau, para nabi, para rasul, dijaga oleh Allah dari zina, minum khamar, berjudi, dan seterusnya dari kecil. Ya. Oleh karena itu tidak ada nabi itu mantan pemabuk, mantan penjudi, mantan pembunuh, mantan pezina, tidak ada. Kalau ulama ada nggak? Ada, walaupun kita tidak tahu. Karena itu memang aib, harus ditutup, ya kan? Ada pezina, ada penjudi, ada pemabuk, akhirnya jadi ulama. Mungkinkah? Mungkin, tidak mustahil. Walaupun kita tidak bisa menyebutkan contohnya. Seandainya saya tahu misalnya, tentu saya tidak boleh mengungkapkan, itu kan aib. Aib harus ditutup, ya kan? Kecuali aib yang berupa syubhat, ini tidak ditutup oleh para ulama. Maka para ulama menyebut Abu Hasan Asy'ari itu dulunya apa, dulunya firqah apa. Ini boleh. Adapun berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, perbuatan maksiat, syahwat, ini tidak boleh disebutkan. Fatashmalul wajiba wal mustahabba. Ini meliputi yang wajib dan yang tidak wajib. Berarti seluruh ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi ini dibagi dua. Yang wajib kita ikuti, yang kedua yang tidak wajib. Apakah salat duha itu sunnah Nabi? Jelas. Apakah puasa Senin Kamis itu sunnah Nabi? Jelas. Wajibkah kita mengikuti? Tidak wajib. Apakah tidak memotong jenggot bagi laki-laki itu sunnah Nabi? Apakah berpakaian tidak isbal itu sunnah Nabi? Ya, dan wajib kita mengikuti. Apakah sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid itu sunnah Nabi? Jelas, dan wajib kita ikuti. Maka sangat perlu nanti kita membahas mana sunnah Nabi yang wajib kita ikuti, mana sunnah Nabi yang tidak wajib. Berarti pembahasan di sini sunnah Nabi, sunnah lawan katanya adalah bid'ah. Bukan sunnah lawan katanya wajib. Kalau wajib harus dilakukan, kalau sunnah boleh dilakukan, boleh tidak. Bukan itu, ya. Maka sunnah dalam pembahasan ini adalah lawan katanya bid'ah. Artinya segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, ditakrir oleh Nabi. Dan sekali lagi dibagi dua, yang wajib dan yang tidak wajib. Was-sunnatu hiya al-masdaru tsani fi at-tasyri'. Dan sunnah ini tidak perlu dibahas lagi, ya. Dan sunnah ini, sunnah Nabi ini adalah sumber kedua dalam masalah syariah. Sumber kedua. Sumber pertama apa? Al-Quran. Tapi antum jangan salah faham. Berarti nomor 1 Al-Quran, nomor 2 sunnah. Tidak boleh dibalik. Nomor 1 sunnah, nomor 2 Al-Quran.
karena Al-Quran, karena sunnah besar, Al-Quran lebih besar. Betul? Betul? Salah. Salah. Hadis berisi hal-hal yang penting, Al-Quran berisi hal-hal yang lebih penting. Betul? Salah. Salah. Ya. Perintah dalam hadis wajib kita taati. Perintah dalam Al-Quran lebih wajib kita taati. Betul? Salah. Larangan dalam hadis haram kita langgar. Larangan dalam Al-Quran lebih haram lagi kita langgar. Betul? Salah. Nah, ini yang dimaksud. Maka beliau jelaskan, wa makna qaulina, ucapan al-masdaru tsani, ucapan kami, kata beliau, al-masdaru tsani, sumber kedua, itu cuman masalah bilangan fil adad. Jumlahnya ada dua, tentu ada yang pertama, ada yang kedua, ada satu, ada dua, karena jumlahnya dua. Bukan walaysa fit tartib, bukan masalah tartib. Berarti pertama Al-Quran dulu nih, pertama Al-Quran dulu nih, kedua baru sunnah hadis. Betul? Salah. Tidak bisa seperti itu keliru. Tidak boleh secara tartib seperti itu. Kenapa? Fa inna manzilataha, ay manzilatas sunnah, karena kedudukan sunnah itu idza sahat anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamanzilatil Quran. Kalau sunnah tersebut, hadis tersebut jelas-jelas sahih dari Nabi, betul-betul sabda Nabi sahih, maka kedudukannya sama persis dengan Al-Quran. Secara isi sama persis. Larangan dalam Al-Quran haram, larangan dalam hadis juga haram. Apakah keharamannya sama? Sama. Tergantung isinya. Bahkan mungkinkah ada hadis isinya lebih besar dari ayat Al-Quran? Jawabnya mungkin. Mungkin ada ayat membahas sesuatu. Waktu itu pernah kita contohkan ya, mengetuk pintu. Pintu kamar siapa? Pintu kamar orang tua. Itu ada di surat An-Nur kan? Sekedar mengetuk pintu. Ada di ayat. Jadi anak-anak itu kalau akan masuk kamar orang tua itu harus mengetuk pintu. Terutama dalam 3 waktu, habis Isya, menjelang subuh, dan di siang hari saat orang dewasa melepas pakaian karena panas. Anak-anak kecil ketika masuk harus mengetuk pintu dulu. Ini ada di An-Nur. Sementara tentu antum tahu ya, kadar mengetuk pintu itu dibandingkan dengan penjelasan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, kemudian tentang riba, kemudian tentang subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu ada di Al-Quran apa ada di hadis? Ada di hadis. Apa kita katakan mengetok pintu kamar orang tua lebih besar dari subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Tentu kita tidak akan mengatakan seperti itu. Maghrib 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tentu ini lebih besar dari mengetok pintu. Sementara ini ada di hadis, mengetok pintu justru ada di Al-Quran. Maka mengatakan bahwa Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar dibanding dengan apa yang ada di hadis, jelas itu salah, jelas itu keliru. Oleh karena itu, jika ada orang menentang satu ayat kafir, maka menentang satu hadis
sama kafir, sama gitu. Kalau dia yakin bahwa ini betul-betul sabda Nabi, ini sahih dari Nabi, saya yakin, saya tahu ini dari Nabi, tapi saya tolak karena tidak sesuai dengan nurani saya tolak karena tidak sesuai dengan akal saya, logika saya, keilmuan saya, maka jelas ini kafir. Kecuali dia nggak tahu, kecuali dia terkena syubhat. Nggak ada Nabi bersabda seperti itu, nggak ada. Tentu ini yang paling banyak. Saya kira mungkin tidak ada atau sangat sulit kita dapati orang muslim ini ya, muslim ya, seorang muslim yang yakin bahwa itu betul-betul sabda Nabi lalu dia nekat menentangnya. Saya kira tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Oleh karena itu saudara-saudara kita yang menentang jenggot itu bukan sunnah, tidak isbal itu bukan sunnah Nabi dan seterusnya, ini karena syubhat. Karena syubhat. Seandainya saudara-saudara kita tahu bahwa ini betul-betul perintah Nabi, ini betul-betul dari Nabi, ya insya Allah. Inilah tugas kita, untuk membuang syubhat itu, untuk mendakwahkan kepada saudara-saudara kita bahwa itu betul-betul sabda Nabi. Tentu ini tidak mudah, karena mereka punya guru, punya kiai, punya ulama yang barangkali hafal Al-Quran, yang barangkali hafal ribuan hadis, yang luar biasa ilmunya, tapi memotong jenggotnya. Tentu muridnya sikoh dengan gurunya, tidak sikoh sama kita, tidak sikoh sama antum, maka antum jangan sakit hati ya, tidak disikohi oleh saudara-saudara antum. Wajar, antum siapa? Baru ngaji kemarin sore, setahun 2 tahun. Sementara mereka punya ulama, punya kiai, punya tokoh yang berilmu ya. Maka jangan seperti orang-orang Khawarij, tanpa hujjah, tanpa alasan langsung kafir. Jenggotkan sunnah Nabi, ini Nabi yang memerintahkan, kok anda tolak bahwa jenggot tidak ada hubungannya dengan Islam, anda kafir. Jangan. Tahan lisan kita. Kita tidak disuruh untuk mengkafir-kafirkan, kita tidak disuruh untuk menyesat-nyesatkan orang, tapi sampaikan dakwah, ajaklah mereka kepada sunnah Nabi. Jangan menghakimi orang per orang, tapi bahas perbuatannya. Potong jenggot tentu dosa, haram, perbuatan yang sangat buruk. Tapi jika ada saudara kita yang memotong jenggot, kita tidak membahas orangnya, tapi perbuatannya. Berapa banyak orang yang berbuat dosa dan akhirnya diampuni oleh Allah dan akhirnya masuk surga. Masih ingat 2 orang? Masih ingat 2 orang? Yang satu taat kepada Allah, yang satu ahli maksiat, dan dua-duanya berteman akrab, mungkin teman dari kecil. Ini di Bani Israel ya. Apa yang terjadi di akhirat? Ini kata Nabi SAW, yang ahli maksiat justru masuk surga, yang ahli taat justru masuk neraka. Lihat, ini rahasia Allah. Dan ini adalah ilmu ya. Karena ahli taat, yang taat tadi tidak pakai ilmu, pakai emosi. Melihat temannya setiap kali bertemu bermaksiat lagi, judi lagi, minum khamr lagi, zina lagi. Setiap dinasihati terus dia berzina lagi, minum khamr lagi, berjudi lagi, maksiat lagi. Sampai akhirnya temannya yang taat ini kesal, marah.
maka dengan menyebut wallahi demi Allah la yaghfirullahu dzunubak, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Lihat, tanpa ilmu, dengan begitu gegabah dia mengatakan kalimat itu, dan Allah murka sekali. Nama Allah dicatut untuk sesuatu yang buruk, padahal Allah maha pengampun. Mestinya ampunan itu yang disebut, dibesarkan, Allah maha pengampun, begitu. Malah dibalik, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Dan jelas ini kalimat yang sangat batin. Rajman bil ghaib, dia mengira-ngira hal yang gaib, kan hanya Allah yang tahu. Si A, si B, si C ahli maksiat akan diampuni atau tidak, kan hanya Allah yang tahu. Kenapa orang ini sok tahu? Ini yang membuat Allah murka. Maka sesampai di akhirat, Allah bertanya kepada orang ini, dari mana engkau tahu? Engkau sebut namaku, engkau bersumpah atas namaku yang mulia, bahkan yang termulia Allah. Karena nama Allah banyak. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Maka yang tertinggi adalah Allah. Tidak bisa tergantikan dengan yang lain, dengan nama lain. Nah, engkau sebut namaku yang mulia untuk sesuatu yang engkau tidak tahu. Tahu dari mana bahwa aku tidak akan mengampuni saudaramu itu? Demi kemuliaanku, aku telah ampuni saudaramu. Surga. Dan aku tidak ampuni dosa-dosamu. Orang ini walaupun ahli taat tentu punya dosa. Allah katakan, aku tidak akan ampuni dosamu. Maka terbalik, yang ahli maksiat justru masuk surga, yang ahli taat justru masuk neraka. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita bernasib seperti orang tadi. Jangan pernah menghukumi manusia. Lakinnan nadhira fil Qur'ani yahtaju ila syai'in wahid. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membahas ayat-ayat Al-Quran, dia cuman butuh satu hal. Beda dengan orang yang membahas as-sunnah hadis, dia butuh berapa? Butuh dua hal. Nah, ini masalahnya di sini. Yang membahas Al-Quran, yang mentadaburi ayat-ayat Allah, dia cuman butuh satu hal. Yahtaju ila syai'in wahid. Apa satu hal itu? Wa huwa sihhatud dalalati alal hukmi. Benar enggak istidlalnya? Gitu. Ada anaknya, ada saudaranya enggak sholat, enggak puasa, atau bahkan bawahannya dia diamkan, bahkan anak istrinya tidak sholat, istrinya tidak pakai jilbab, dia biarkan. Dalihnya apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Benar apa salah? Tentu salah. Ayatnya benar apa salah? Ayatnya benar. La ikraha fiddin, itu firman Allah jelas. Tapi ayat itu dipakai untuk membenarkan dirinya, yang membiarkan istrinya menampakkan aurat, membiarkan anak-anaknya tidak pada sholat, disuruh sekali nggak mau, sudahlah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ayatnya benar, istidlalnya salah. Ya, ni'mad dalil wa bi'sal istidlal. Para ulama mengucapkan kalimat seperti itu. Dalilnya hak, jelas ayat Al-Quran, tapi istidlalnya, cara berdalilnya keliru. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kalimat ini, ayat ini benar apa salah? Jelas benar, ayat Al-Quran.
Tapi ayat itu dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As karena peristiwa tahkim, karena berhukum kepada manusia. Kenapa tidak berhukum kepada Allah? Kenapa tidak menjadikan Allah sebagai hakim, malah menjadikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim? Nah, ini istidlalnya yang batil. Ayatnya tentu benar, gitu ya. Jadi untuk berdalil dengan ayat Al-Quran butuh satu hal. Apa? Istidlalnya harus tepat, harus benar gitu. Kalau benar diterima. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan juga taati uli amri, pemimpin, minkum, dari kalian. Kalian siapa? Kalian siapa? Kalian siapa? Kalian kaum muslimin. Berarti minkum itu uli amri, pemimpin, presiden, raja, khalifah, amir, harus muslim. Minkum. Ini istidlal yang benar apa yang salah? Ini istidlal yang benar apa yang salah? Yang benar. Maka tidak boleh ada seorang pemimpin kok non muslim. Wa ulil amri minkum. Kata-kata minkum di sini adalah dari kalian. Ya. Maksudnya sesama muslim, gitu ya. Ini istidlal yang benar. Kalau tadi salah, ayatnya sama-sama benar, gitu ya. Itu kalau membahas ayat Al-Quran. Bagaimana kalau membahas hadis? Wan nadhira fi sunnati yahtaju ila syai'ain. Adapun membahas hadis, berbicara tentang sunnah hadis, maka butuh dua hal. Apa yang pertama? Tadi sama, istidlalnya harus benar, cara berdalilnya harus benar. Jangan lupa masih ada satu lagi, karena ada dua. Apa? Sihhatu nisbatiha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih apa tidak dari Nabi? Hadis itu betul sabda Nabi? Hadis itu betul dari Nabi apa tidak? Kalau ayat tidak ada, sahih enggak ayat itu? Ya, jangan-jangan ayatnya dhaif. Enggak ada satupun ulama ini ayat ini dhaif nih. Enggak ada ayat ini keluar dari lisan Nabi, enggak ada. Seluruh ayat Al-Quran mutawatir, karena terus dibaca setiap subuh, setiap maghrib, setiap isya, setiap salat Jumat, didengar oleh para makmum. Kapan? Dari kapan? Dari mulai awal hijrah ke Madinah, bahkan sebelum di Madinah beberapa bulan, ya kan? Ya, sampai terus sampai hari ini. Walaupun antum tidak tahu, saya tidak tahu, insya Allah kita bisa yakin menjawab. Pernahkah satu ketika di Masjid Nabawi tidak ada jamaah salat maghrib, tidak ada jamaah salat isya, tidak ada jamaah salat subuh? Tentu kita akan menjawab tidak pernah. Jadi dari Nabi masih hidup, awal beliau hijrah ke Madinah, awal beliau membangun Masjid Nabawi, sampai hari ini, dan sampai tahun di mana Allah kehendaki, itu belum pernah putus sholat berjamaah maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ya, kecuali ada hal tertentu, ini butuh riwayat. Kalau memang ada, mungkin. Kalau nggak ada, wajib kita yakini nggak pernah putus. Gitu ya. Ya, di masjid ini saja kita yakin barangkali
dari pertama masjid ini dibangun sampai sekarang kan belum pernah tidak ada jamaah sholat subuh, tidak ada jamaah sholat duhur dan seterusnya, walaupun cuma sedikit. Apalagi Masjid Nabawi, apalagi Masjidil Haram. Berarti ayat-ayat itu terus dibaca, terus mutawatir. Tentu ini bukan yang inti. Intinya apa? Intinya Allah memang sudah bertekad mau menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan az-zikr Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Maka Allah tidak butuh Jibril, Allah tidak butuh Mikail, Allah tidak butuh para nabi, para rasul, para ulama untuk menjaga keaslian Al-Quran. Allah sendiri cukup. Gitu ya. Maka walaupun kita semua diam, kita semua tidak berusaha, tetap Al-Quran terjamin keasliannya. Kenapa? Karena Allah yang menjaga. Maka sampai hari ini ratusan, mungkin ribuan kali percobaan ya memalsukan ayat-ayat Al-Quran, walaupun sedikit itu selalu ketahuan ya. Ini dia. Untuk ayat Al-Quran membahasnya cukup satu hal, untuk hadis dua hal ya. Apakah Allah memberikan cara untuk mengetahui sebuah hadis itu betul sahih dari Nabi atau tidak? Jelas sekali. Allah memberikan hidayatul bayan kepada orang-orang tertentu, dan itu pilihan untuk mengetahui sebuah hadis betul-betul dari Nabi atau tidak. Bahkan yang belakangan lebih tahu dari yang awal. Mungkinkah? Mungkin sekali ya. Yang mudah saja, Imam Malik tahu nggak puasa 6 hari di bulan Syawal itu ada hadisnya? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Maka antum bisa baca di Al-Muwatta itu tulisan beliau, puasa 6 hari di bulan Syawal tidak ada. Sementara kita yakin kan, berdasarkan apa yang ada di Bukhari, Muslim dan lain-lain, ada jelas secara ilmu riwayat gitu. Apakah kita pakai kaidah kan Imam Malik lebih duluan pasti lebih tahu? Nggak bisa, tidak bisa, nggak ada kaidah seperti itu. Yang duluan pasti lebih tahu dari yang belakangan dalam segala hal, nggak bisa ya. Lah, nggak usah jauh-jauh Abu Bakar dan Umar yang paling dekat dengan Nabi, tapi nggak tahu tentang haji tamattu, kan jelas sekali itu. Sementara kita tahu kan haji tamattu itu ada. Menurut Abu Bakar dan Umar tidak ada haji tamattu. Maka kaidah yang mengatakan yang duluan, yang lebih dekat kepada Nabi pasti lebih tahu dalam segala hal dari yang belakangan, ini keliru ya. Secara umum tentu tidak ada manusia yang lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar, tapi salah mungkin ya. Itu saja, belum ada soal jawab ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.